Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Baik, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mulai untuk berdoa dulu ya. Ayo Jufrin, silahkan dipimpin berdoa. Ya, Bu. Baik teman-teman semua, sebelum mengawali pembelajaran kita pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Kan biasanya kalau ngomong Berdoa, selesai. Ya, terima kasih ya Jufrin. Ya, Bu. Bu Nindya presensi dulu ya, satu-satu. Jufrin, Hadir, Bu. Jumiana, Hadir, Bu. Miftahul Jannah, Hadir, Bu. Nurfaiza, hadir, Bu. Bagas, Hadir, Bu. Nuryanti, Nuryanti kemana ya? Ke toilet dulu, Ibu. Mungkin di belakang tadi. Oh ya, terus tapi masuk kan ya? Masuk. Terus ini, Hadir, Bu. ya Siti, Hadir, Bu. Sofia, Hadir, yang terakhir Unsia. Selalu hadir, Bu. Alhamdulillah hadir semua ya hari ini, tidak ada yang izin. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, ayo kita tingkatkan lagi konsentrasi kita untuk pembelajaran hari ini. Ayo acungkan telunjuk kalian ke depan seperti ini. Telunjuk ya, Ruswa. Telunjuk, jari telunjuk. Ke depan ya. Mari kita putar mengikuti jarum jam. Ayo putar. Lebih cepat. Pelan. Yeay. Pegang mata. Ayo loh, siapa yang nggak pegang mata? Jufrin Sekali lagi ya. terus muter-muter itu, Bu. Jufrinnya, Jamnya Bu. kupi malah. Minusnya mata. Itu gimana kupi. itu jamnya itu error mungkin ya. Bu. Ayo kita ulangi satu kali lagi ya. Ayo acungkan telunjuknya ke depan lagi. Putar. Cepat. Pelan lagi. Pegang hidung. Oke, bagus konsentrasi kalian. Bu Nindya saya Itu megangnya mata. Ya kan, biar kalian Bu Nindya tahu kalian masih konsentrasi atau enggak kalau Bu Nindya pegangnya mata. Nah, tujuan pada sebelum ke tujuan ya, Bu Nindya ingin mereview pembelajaran yang kemarin. Masih ingat nggak kita kemarin belajar mengenai apa? Ayo, Nurfaiza, mungkin? Nggak tahu, Bu. Kemarin saya lupa. kan sakit, nggak datang, Ibu. Oh iya, nggak masuk ya. Siapa yang ingat, ayo? Saya, Bu. Ya, Unsia? Tentang ketimpangan sosial kan, Bu? Loh, kan ketimpangan sosial itu yang kemarin. Jadi,
Maaf, yang hari ini, yang kemarin itu mengenai permasalahan sosial akibat globalisasi. Nah, pada pertemuan hari ini, kita akan mempelajari salah satu dampak dari globalisasi, yaitu mengenai ketimpangan sosial sebagai dampak perubahan sosial di tengah globalisasi. Adapun tujuan pada pembelajaran hari ini, silahkan Jumiana dibacakan. Baik, Bu. Tujuan, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan model problem based learning, metode diskusi dan ceramah, peserta didik dapat pertama, menjelaskan konsep ketimpangan sosial dengan tepat dan penuh percaya diri. Kedua, menganalisis faktor penyebab ketimpangan sosial dengan tepat dan penuh percaya diri. Yang ketiga, menganalisis dengan kajian dan pengamatan tentang berbagai fenomena ketimpangan sosial tepat dan penuh percaya diri. Yang terakhir, menyajikan hasil kajian dan pengamatan tentang ketimpangan sosial tepat dan penuh percaya diri. Ya, terima kasih ya Jumiana. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, manfaatnya dengan mempelajari ketimpangan sosial, jadi kita dapat mengetahui atau kita dapat menganalisis ketimpangan yang ada di sekitar kita dan apa sih faktor yang menyebabkan ketimpangan tersebut. Sebelum ke materi, jadi kita nanti akan mempelajari mengenai pengertian ketimpangan dan faktor yang mempengaruhi ketimpangan sosial. Mari kita simak dulu video berikut ini. Nggak ada suaranya, Bu. Nggak ada suaranya? Katanya gapai mimpi di Jakarta tuh gampang. Ada nggak? Ada, Bu. Lebih rasin lagi. Masih pelan. Coba kita tanya Pak Junet, pendatang ibu kota yang sekarang udah Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ayo mendekati papa. Jakarta pengen berubah nasib, mimpinya itu ya bisa punya penghasilan buat keluarga. Ya, itu impian buat keluarga. Mungkin yang ada ternyata menderita. Kayaknya kalau ditanya orang itu makan sebelum kayaknya jantungnya copot perasaan. Karena nggak ada kan orang yang seperti itu. Kadang-kadang kita nggak bilang lagi, wah, mau kemana? Lari kemana? Mau jualan apa? Nggak ditanya kan seperti itu. Saya membutuhkan hanya sesuap nasi, itu orang belum pernah ada hubungannya. Jadi saya naik. Itu benar-benar. Kisahnya bikin pilu ya? Gak semua bisa sukses datang ke Jakarta. Karena faktanya, meski dibilang sebagai provinsi dengan penduduk miskin terkecil di tanah air, dari survei BPS 2018 masih Di pemukiman gitu loh. Iya, Tapi iya. kira-kira orang tinggal di permukiman bersih nan Dalam kampung. yang enak sih kayak gini. Jadi orang berada di ibu kota, tinggal di permukiman bersih nan asri, jauh dari kata padat dan kumuh. Kira-kira orang sini tahu nggak ya, kalau di belakang perumahan mereka ada pemukiman padat penduduk? tadi tuh kan aku kan muter-muter nih di daerah sini. Terus ngeliat di belakang, itu ternyata tuh lagi banyak yang ngumpul orang-orang di pemukiman gitu loh. Iya, Tapi iya. pernah notice nggak kalau misalnya ada mereka yang menengah ke bawah kali ya, tinggalnya persis di belakang area pemukiman sih. Pernah banget. Pernah tahu. Tapi pernah hampir ke sana nggak? Pernah. Waktu jalan pagi lah, jogging biasanya lewat. Pernah ngobrol gitu? Ngobrol pernah, mungkin tapi nggak sesering itu, mungkin tiap kali jalan pagi, nggak tiap kali. Sejauh ini kan sebagai pengusaha muda udah berapa lama? Udah jalan 3 tahun lebih lah. Jalan 3 tahun. Ada kebijakan-kebijakan yang mungkin kurang adil nggak sih buat seorang pengusaha muda kayak kamu? Nah, tentunya pasti ada lah. Nah, itu Kalau gimana? kita
mungkin bicaranya dari skala kali ya. Kalau kita pemain-pemain industri yang baru ataupun baru merangkak as a startup ataupun business owner yang tergolong singkat waktu perjuangannya, ya mungkin kalau dibandingkan dengan the big guys yang lebih besar, perlakuannya kadang-kadang kita bertanya gitu, kok nggak sama dengan pelaku usaha yang baru. Nah mungkin itu ada sedikit semi-semi diskriminatif lah. Beda ya kalau dengar curhatan mereka yang miskin dan mereka yang berada, padahal sama-sama tinggal di Jakarta. Ya, sudah kalian simak kan ya videonya? Sudah, Ibu. Nah, dari video tersebut, bentar. Informasi apa sih yang kalian dapatkan? Coba Bu Nindya minta dijawab Nuryanti. Halo, Nuryanti belum kembali? Belum sepertinya, Bu. Sofia, coba. Siap, Bu. Jadi yang saya lihat tadi ada ketidakseimbangan, Bu, antara ada si orang yang mampu, ada orang yang hidupnya itu bahkan hidup di pemukiman yang kumuh dan padat penduduk. Bahkan katanya jam 7 pagi belum sarapan gitu ya, Bu ya? Iya. Itu yang saya dapatkan. Ya, jadi tadi kita bisa lihat ya, yang Pak Junet tadi hidupnya di tempat yang kumuh dan pengusaha muda tadi yang hidup di rumah yang sangat mewah. Terus pertanyaan yang kedua, Nur Faiza, coba bagaimana sih pendapatmu setelah melihat permasalahan yang ada di video tadi? Terima kasih, Bu. Saya akan menjawab dari video yang tadi bahwasanya permasalahan yang timbul antara orang miskin dengan orang kaya itu beda. Kalau orang miskin sepertinya tadi jam 7 saja belum sarapan gitu ya. Kalau mungkin orang kaya di rumahnya banyak apa yang mereka punya, apalagi sarapan. Sarapan mungkin sebelum jam 5 atau jam 6 beliau-beliaunya sudah ada sarapan di meja karena memiliki memiliki pembantu, sedangkan mereka yang miskin jam 7 belum sarapan karena harus mencari sesuap nasi dulu untuk dibuat sarapan seperti itu, Bu. Ya, jadi kalau di video tadi yang Pak Junet itu kalau sarapan harus berjuang dulu ya mencari uang. Kalau yang orang kaya ya kalau pengen makan ya tinggal makan. Nindya lanjut ya. Lalu menurut kalian apa ya yang dimaksud dengan ketimpangan sosial? Biasanya ini Unsiah ini yang aktif menjawab. Kenapa, Bu? Apa yang dimaksud dengan ketimpangan sosial? Oh, ketimpangan itu adalah ketika kondisi seseorang itu berbeda antara yang miskin dan yang kaya, Bu. Yang miskin semakin miskin, yang kaya semakin kaya. Yang miskin belum memenuhi kebutuhan pokoknya susah. Kalau yang kaya memenuhi kebutuhan pokoknya mudah, mendapatkan segala sumber daya, Bu. Jadi timpang, Bu. Ya, jadi ada ketimpangan ya antara si kaya dan yang si miskin. Terus satu lagi saya pengen dengar pendapatnya dari Miftahul Janah. Baik, Bu, terima kasih. Menurut saya ketimpangan sosial itu adalah perbedaan yang sangat jauh atau sangat signifikan antara orang yang sosialnya menengah atas dengan yang sosialnya menengah ke bawah, Bu. Begitu, Bu. Ya, intinya ketimpangan sosial itu ada ketidakseimbangan ya atau gap di tengah-tengah masyarakat yang disebabkan adanya perbedaan status sosial, ekonomi, ataupun
budaya. Bu Nindya lanjutkan, dari pengertiannya paham atau ada yang mau ditanyakan lagi? Paham, Bu. Paham, Ibu. Pintar-pintar semua ya anak-anak Ibu ini. Bu Nindya lanjutkan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan sosial. Jadi ada dua, yang pertama internal dan yang kedua eksternal. Yang pertama itu yang internal dulu, budaya. Ada 3, budaya kemiskinan. Jadi kemiskinan ini diwariskan dari generasi ke generasi oleh sebuah keluarga. Terus yang kedua, stratifikasi di dalam masyarakat. Jadi ada perbedaan status ya, yang ada di lingkungan masyarakat. Terus yang ketiga, adat setempat. Jadi kebiasaan masyarakat yang menganut pola patriarki. Jadi membebaskan laki-laki itu untuk berkiprah di sektor publik ataupun yang lainnya, sedangkan kaum perempuan itu harus dia mengurus rumah tangga. Nah, dari situlah terjadi ketimpangan. Terus yang faktor yang kedua yaitu faktor eksternal. Ada 5. Yang pertama kondisi demografis. Kondisi demografis ini adanya perbedaan jumlah penduduk, komposisi penduduk atau persebaran penduduk. Terus yang kedua letak geografis. Nah, ini karena Indonesia itu terdiri dari pulau-pulau. Nah, pulau-pulau yang tidak dikelola dan tertangani baik oleh pemerintah itu biasanya terjadi ketimpangan atau ketertinggalan pembangunan. Contohnya yang ada di Pulau Kangean itu. Jadi banyak tempat-tempat yang pembangunannya belum merata. Contohnya jalannya masih banyak yang rusak. Karena apa? Karena bahan untuk memperbaikinya itu juga untuk mendatangkan alat berat, untuk mendatangkan bahan-bahannya itu juga terkendala sarana transportasi. Terus yang ketiga kondisi ekonomi. Jadi ini pembangunan ekonomi yang tidak merata. Terus yang keempat kondisi kesehatan. Jadi ini disebabkan oleh fasilitas kesehatan yang tidak merata di setiap daerah, jangkauan kesehatan yang kurang luas, dan pelayanan kesehatan yang kurang memadai. Nah, contohnya seperti ini, kayak yang di pulau itu ya, yang di Pulau Kangean sendiri itu, biasanya orang-orang yang memiliki penyakit yang cukup parah, istilahnya itu, dia harus menyeberangi lautan dulu untuk mendapatkan fasilitas kesehatan yang lengkap di kota. Padahal untuk menyeberangnya itu kan cukup lama. Terus yang terakhir kurangnya lapangan pekerjaan. Nah, kurangnya lapangan pekerjaan ini mengakibatkan tingginya angka pengangguran. Jika pemerintah tidak segera mengatasinya, maka pengangguran inilah yang merasa terdiskriminasi dan ketimpangan sosial pun semakin sulit diatasi. Dari faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan sosial, ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas, Bu. Ya. Oke, berarti Bu Nindya langsung ya akan membagi kalian menjadi 6 kelompok. Kelompok pertama ketuanya Jufrin, yang kedua ketuanya Nurfaizah, yang ketiga ketuanya Siti, yang keempat Unsiah, yang kelima Jumiana, dan yang keenam Rusfarini ya. Siap, Bu. Ini dia bagi LKPD-nya. Jadi di LKPD itu kan ada tabel kelompok 1 sampai kelompok 6. Nah, masing-masing kelompok itu mencari artikel atau berita di media massa online atau di internet mengenai tema sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Misalkan kelompok 1 pesatnya pertumbuhan sektor e-commerce. Terus yang kelompok 2 kemiskinan di Indonesia. Kelompok 3 pandemi COVID memperlebar kesenjangan. Yang keempat pendidikan di Indonesia. Yang kelima, masalah ketenaga kerjaan di Indonesia. Dan yang keenam, peran perempuan dan laki-laki. Nah, contoh artikelnya bagaimana? Ini Bu Nindya kasih contohnya.
Misalkan seperti ini ya. Nah, dari artikel yang sudah kalian cari, silahkan dijawab tiga pertanyaan ini di LKPD-nya langsung saja. Nah, silahkan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing dan silahkan dibagi tugas dari masing-masing anggota kalian. Paham? Paham, Ibu. Ya. Nah, Bu Nia ingatkan juga kalian harus selalu aktif dan saling bekerja sama ya di kelompoknya masing-masing. Sudah berkumpul ya? Sudah, Bu. Nah, silahkan mulai mencari artikelnya dan silahkan dijawab pertanyaannya. Bagaimana, Rusfa? Kelompoknya ada kesulitan? Tidak ada, Bu. Bagus, pinter ya. Kelompoknya Jufrin ada kesulitan? Kemana ini Jufrinnya tidak ada, Bu. Ke toilet mungkin. Kelompoknya Unsiah ada kesulitan nggak? Tidak ada, Bu. Selalu mudah. Pinter. Sudah selesai? Ibu, ini kelompok saya nggak mau ngerjakan. Ayo, siapa yang nggak mau mengerjakan, saling bekerja sama ya. Nanti nilainya berkurang loh kalau tidak mau ikut mengerjakan. Iya, Bu. Katanya Miftah cuma nebeng nama, Bu. Oh, enggak boleh itu, harus selalu aktif karena keaktifan sama kerjasama juga menjadi poin penting dalam diskusi. Nanti Bu Nindya kasih nilai tersendiri. Bu, si Jufrin Ya? nyontek kelompok saya. Oh, Jufrin mana ini nakal ya? Lima menit lagi ya. Habis itu kalian presentasikan hasil diskusinya. Ya, dimulai ya diskusinya. Bu Nindya acak dulu. Siapa yang pertama maju ke depan? Kelompoknya Unsiah? Siap ya? Siap, Bu. Ya, siap. Bagus. Oke, terima kasih Unsiah sudah mempresentasikan. Ada pertanyaan enggak buat kelompoknya Unsiah? Ayo teman-teman, jangan tanya. Tidak ada, Bu. Ayo, siapa yang tanya? Tidak ada. Tepuk tangan untuk kelompoknya Unsiah sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Terus selanjutnya kelompoknya Siti. Ya, Bu, siap. Baik, terima kasih Siti sudah mempresentasikan. Ada yang ditanyakan untuk kelompoknya Siti? Tidak ada juga, Bu. Ya, tepuk tangan untuk kelompoknya Siti. Baik, semua sudah presentasi ya. Keenam kelompok yang sudah Bu Nindya bagi. Mari kita simpulkan pembelajaran pagi hari ini. Ada yang bisa membantu Bu Nindya menyimpulkan pembelajaran hari ini? Jumiana, mungkin? Ya, Bu. Jadi kesimpulan dari pelajaran kita hari ini, yang pertama itu faktor internal itu ada kemiskinan, stratifikasi, dan adat setempat. Untuk faktor eksternalnya itu kondisi geografis, letak, dan kondisi ekonomi. Itu Bu yang saya dapat simpulkan. Ya, terus Fari nih, satu lagi. Ya, Bu, tadi ada membahas tentang faktor ketimpangan sosial, ada faktor internal dan faktor eksternal, Bu. Itu saja, Bu. Ya, jadi Bu Nindya simpulkan lagi ya. Yang benar, yang pertama mengenai pengertian ketimpangan sosial. Jadi di masyarakat itu adanya kesenjangan di berbagai sektor kehidupan masyarakat.
perbedaan ekonomi, sosial, budaya, dan yang lainnya, dan faktor dari ketimpangan sosial. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Eksternal. Nah, lanjut, Bu Nindya akan memberikan soal evaluasi kalian melalui Google Form yang linknya sudah dibagikan, sudah dibagi ke grup WA kita ya. Silahkan dikerjakan. Ada 10 nomor pilihan ganda. Sudah selesai? Sudah, Bu. Ada kesulitan? Tidak ada, Bu. Ya. Setelah Bu Nindya cek, ternyata ada loh yang teman kita yang dapat 100. Selamat ya, Siapa, Ida sama Unsiah. Saya dapat berapa, Bu? Bagus-bagus nilainya, tapi ada Jufrin ini di bawah KKM ya. Bu Nindya akan kasih remedial ke Jufrin di pertemuan berikutnya ya. Iya, Bu. Dan ada beberapa teman kita yang ini nilainya juga masih di bawah KKM. Nanti Bu Nindya kasih remedial. Terus ya, mari kita refleksi pembelajaran kita hari ini. Jufrin, ayo silahkan dibacakan soal refleksi kita dan dijawab ya. Baik, Bu. Refleksi untuk pembelajaran hari ini, apa yang kamu dapatkan pada proses pembelajaran hari ini? Yang kemudian hambatan apa yang kamu temui saat mengikuti proses pembelajaran hari ini? Kemudian bagaimana perasaanmu setelah mengikuti proses pembelajaran hari ini? Ayo, gimana, Jufrin? Dijawab? Oh, dijawab ya, Bu? Ya, iya dong. Ya, yang pertama saya mendapatkan informasi ilmu tentang faktor-faktor ketimpangan sosial, Bu. Ya. Dan kemudian yang saya temui hari ini, saya tadi terlambat, Bu, makanya pada evaluasi saya nilainya kurang bagus, Bu. Perasaan saya hari ini galau karena harus remedial, Bu. Terima kasih. Ya, besok-besok jangan telat lagi ya. Enggak apa-apa remedial. Kan itu juga untuk memperbaiki nilai kamu ya. Jufrin selalu Ya, Bu. remedi, Bu. Jufrin besok-besok nggak boleh telat lagi biar mengikuti pembelajaran dari awal ya. Ya, Bu. Dia tidak remedial lagi. Nah, sebelum Bu Nindya tutup pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Silahkan, tadi Jufrin sudah memimpin doa. Yang sekarang Siti silahkan dipimpin berdoa. Sebelum mengakhiri pelajaran ini, teman-teman kita berdoa terlebih dahulu biar kita mulai dalam keadaan sehat ya teman-teman. Mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Siti. Untuk hari ini Bu Nindya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.